Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Kali ini kita akan menyelenggarakan diskusi yang terkait dengan masalah corona. Acara hari ini nanti akan dipandu oleh Pak Profesor Dr. Edi Santoso. Beliau adalah salah satu anggota pengurus Pusat Pengkajian Bagi Nasional, yang itu juga guru besar IPB. Kemudian sebelumnya nanti akan dibuka terlebih dahulu atau pengantar lebih dahulu dari Saudara Jawa sebagai Ketua Dewan Pembina Pusat Pengkajian Bagi Nasional. Dan untuk mempercepat kegiatan ini, maka kami mohon waktu kami serahkan kepada Pak Widodo untuk mengantarkan kegiatan kita pada pagi ini. Silakan. Bagus saya pada hari ini FGD yang pertama yang diselenggarakan oleh Pusat Pengajian Sahabat Nasional di tahun 2020. FGD kita adalah yang terpapar peningkatan kualitas SDM dan dapat peningkatan membentuk Partai Nasional berbasis pertanian teknologi. Terus saya kira saya mengatakan bahwa FGD ini pada kita merupakan pelanggan dari FGD yang kita selenggarakan sebelumnya dan juga di beberapa periode dan juga membahas masalah pertanian modern smart farming, yaitu juga menyangkut pertanian teknologi tinggi. Lalu saya kira selaras dengan perkembangan industri 4.0. Dalam konteks ini tentunya sumber daya manusia petani yang berkualitas akan menjadi salah satu kunci dari keberhasilan pencapaian pertanian teknologi tinggi tersebut. Dan tentunya bicara kualitas sumber daya manusia petani ini bukan hanya menyangkut transformasi kemampuan penggunaan teknik dan produksi modern, tetapi juga berkaitan mindset pola pikir dari karakter petani yang modern itu. Banyak motivasi yang tinggi, kreativitas, inovasi dan sebagainya. Kita berharap FGD kita hari ini tentunya akan dapat menyebut pemikiran dan materi-materi yang punya strategis dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan pertanian menuju pertanian teknologi tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 orang sumber kunci, saya kira tidak asing bagi kita. Yang pertama Profesor Dr. Insinyur Ihsanul Arifin, beliau banyak mewarnai pemikiran maupun di tingkat kebijakan dan operasional, termasuk juga dalam penyusunan regulasi tingkat nasional. Kemudian ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sudrajat dari IPB, beliau banyak di tingkat operasional, khususnya bagaimana mendampingi petani dan pengusaha untuk menerapkan teknologi maju. Kemudian juga ada Bapak Zulharman Gusman, Sekjen, Pak Sekjen dari KTNA. Beliau banyak, jadi walaupun petani tetapi sebetulnya banyak politiknya. Baik, saya kira yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Dewan Pembina benar bahwa ini adalah diskusi
tata kelola sumber daya pertanian secara umum. Kemudian yang kedua kita sudah memasuki bagaimana platform teknologinya. Kemudian saya kira diskusi yang ketiga ini di awal tahun ini adalah kita fokus kepada bagaimana menyiapkan SDM. Jadi walaupun saya sudah mencoba ke beberapa negara di ASEAN, ternyata kita yang paling maju gitu. Tapi kelihatannya karena sudah terlanjur digulirkan oleh pemerintah, kita ingin menuju pertanian yang maju, modern, mandiri, dan Bapak Presiden juga menyampaikan perlunya pertanian yang modern, khususnya pertanian 4.0 di semua kementerian. Maka mau tidak mau kita harus mencoba mencari formula yang paling pas. Karena SDM kita dengan harapan teknologi kita memang masih ada gap. Nah di sini saya kira hal-hal yang mendesak yang perlu kita lakukan sehingga bisa tune in antara keinginan di tingkat nasional dengan fakta yang ada di tingkat petani. Baik, kesempatan pertama kami mohon Bapak Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi yang hormat Pak Taman Widodo, Pak Taman Jamaah Darmo, Pak Dani senior, Pak Hari senior, semua senior di sini Pak Derajat dosen saya. Baik, teman-teman sekalian, saya mencoba menyampaikan beberapa hal. Memang betul saya sekarang Pak Derajat malah saya pikir makin senior makin bisa istirahat. Saya mondar-mandir antara kantor presiden dan kantor itu. Jadi ada studi data BP juga yang sudah dituliskan dengan SOUT, survei ongkos usaha tani. Terus ada kata, di mana komponen kita, mengapa produksi kita masih mahal? Komponennya di upah tenaga kerja. Yang biru ini upah tenaga kerja, yang merah itu sewa lahan. Jadi tidak mungkin kita tidak mekanisasi, tidak mungkin kita tidak pertanian presisi. Wajib hukumnya pertanian presisi karena tadi jumlah petani makin kurang, kemudian logikanya memang harus seperti itu dan mengandalkan hanya pertanian tradisional nggak mungkin. Teknologi berubah, anak-anak muda nggak mau nyangkul gitu. Tapi kalau dengan teknologi modern, anak-anak muda ini masih bisa pertanian teknologi modern presisi seperti itu. Next. Ada data yang sering saya kutip, data ini studinya Bordi, bahwa dia orang IRWI. Jadi memang kita lebih mahal dibanding Vietnam. Per kilogram padi itu upah buruh itu 1.100 di Indonesia, di Vietnam cuma 120, di Thailand cuma 170. Yang agak mirip dengan kita, Filipina 19, tapi tetap masih mahal. Kemudian sewa tanah kita, ya baik, sewa tanah kita 1.700. Ini sudah dikalibrasi sampelnya. Mereka cuma 380. Sehingga total ongkos produksinya kita paling mahal per kilogram 4.000, mereka 1.800. Dari gambar Pak masih Pak, 2.300. Jadi kalaupun kelak kita produksi besar dan akan jadi sumber ekspor, harus compete dengan mereka. Kalau ini dijual pasar nasional nggak ada yang beli. Oke, next, bagian kedua itu sedikit mengenai harga. Lihat terus ke atas, ke atas, ke bawah, ke atas, next. Pola pergerakan harga sebenarnya sudah bisa diduga. Pergerakan harganya itu kalau yang GKK dan GKP, Pak. Kalau GKP yang biru, kalau yang GKP gabah kering giling dan gabah kering panen. Tapi kami belum berhasil untuk mengubah HPP-nya karena Pak Menteri nggak bersedia, takut kena inflasi lagi. Kita sebetulnya sudah dorong supaya tidak inflasi. Tapi kalau inflasi nanti dibuat nasional. Nah terus next, lagi kita ke apa yang dimaksudkan dengan 4,0 ini. Jadi 4,0 yang dimaksudkan memang
dihitung dari mekanisasi, dihitung dari electricity, kemudian IT, internet, dan panel ini cyber yang berhubungan dengan pembaruan sistem atau pertanyaan presisi itu. Coba next. Dia disebut masuk ke konteks industri 4.0 sebetulnya ada yang revolusi industrinya. Adalah dukungan teknologi tinggi, Internet of Things atau Internet for Things gitu, IoT sama IFT. Konteksnya adalah nanti manajemen big data, cloud, drone, terus sampai secara sosial nanti kira-kira melayani permintaan tailor made teknologinya. Jadi si A butuh apa kita tailor, kita jahit sedemikian rupa, kita customize, nilai tambahnya lebih spesifik. Jadi kelak ke depan sudah seperti itu, dan sekarang kita sudah mulai lihat anak-anak muda sudah mulai memasarkan produk-produk pertanian yang dibutuhkan oleh pasar. Tapi kelak kita perlu ingat-ingat terus, kalau kita tidak meningkatkan produksi produktivitasnya sendiri, kita berjualan ke orang. Terus sampai kepada, karena cakupannya sangat luas, cakupannya kepada smart farming, zero waste, critical thinking, dan seterusnya. Nah, next di IPB dibikin nama pertanian agromaritim 4.0. Jadi industri 4.0 tadi berubah menjadi pertanian 4.0. Esensinya adalah dia harusnya lebih produktif. Nah, konsep ini konsisten, efisien baik waktu maupun sumber daya, menguntungkan petani dan sektor lain, dan memudahkan institusi saling tukar informasi. Kami di FMS sedang membahas data exchange protokol Pak, yang harus mampu mensupport pertanian 4.0. Sekarang kalau belum ada, akhirnya datanya menjadi sangat mahal. Yang berkuasa, mohon maaf, company-company tertentu itu sebetulnya harus menjadi perhatian nasionalnya. Konteksnya bukan sekedar membangun sumber daya manusia, tapi bagaimana setelah data menjadi big data tidak dikepin oleh 1-2 institusi. Terus sementara sekarang yang banyak ngekepin Telkomsel. Telkomsel kalau mau perlu data penggunaan dan sekarang harus bayar, kecuali kalau diperintah presiden. Next. Akhirnya dengan pertanyaan 4.0 itu nanti smart agriculture, smart agroindustri, agrologistik digital, e-commerce semuanya masuk di situ. Penggunaan satelit itu sekali kalau protokol tidak disiapkan, data exchange tidak disiapkan, bisa menjadi mahal. Yang akses bisa menjadi sekarang masih free. Tapi kalau menggunakan data Twitter, bagaimana itu masih free. Sekarang tinggal belajar algoritmanya. Anak-anak muda si Alfi itu, Alfi itu sudah mengaplikasikan betul. Dia anak muda Pak cum laude, lulusan terbaik IPB, kemudian ditawarin jadi dosen nggak mau, sama jadi petani gitu anak itu. Setentu mungkin bisa Bapak panggil. Lalu dia sudah bisa menggunakan HP itu, dia sedikit dimulai dari 2 hektar, kemudian sekarang sudah dimulai 5 hektar. Dia kasih kesempatan petani-petani itu kamu tanam cabai Pak. Jadi ditaruh stasiun di masing-masing itu Pak, ada observasi, kemudian pantau. Ini pengairannya kurang nih, ini gila nih. Karena suatu itu perlu dipanggil Pak, perlu dipanggil. Dia kalau mau klikin agrososio, di webnya ada agrososio. Sekarang dia sudah produksi sayuran-sayuran yang high value memang, kemudian langsung dia pasarkan. Jadi sudah menggunakan ini semua. Saya pikir itu aplikasi pertanian cerdas kan sebenarnya si Alfi. Umurnya belum 30, tapi kan nggak semua orang bisa jadi Alfi. Ya masalahnya di situ. Tapi dia sudah mempraktekkan. Jadi tahu kalau sana kurang pengairan ya cuma telepon ibu, jangan dikasih akses Pak. Bu, punten jadi itu kurang aja kira gitu Pak. Di belakang kampus itu Pak. Itu anak itu menurut saya luar biasa. Itu satu waktu kemudian kita Pak suruh jadi dosen dan jurusan saya. Dan menikmati saya mau kerja sebenarnya seperti itu. Terus next itu cuma teori, berikutnya itu rekan cerdas. Terus saya kasih contoh yang saya mereview penelitian dari Pak Nugroho. Next terus satu lagi sampai ke gambar sawit.
Ada penelitian action research Pak yang sudah dilakukan oleh Pak Nugroho itu dari Jogja. Mereka sudah mengaplikasikan itu untuk pertanian rakyat ini Pak sawit rakyat. Jadi di beberapa dikasih wifi, dikasih dikasih ya di sini pakai sensor, pakai solar map, kemudian ada CCTV. Tapi kan nggak semuanya orang seperti itu. Nah dari situ bisa dimonitor ada serangan hama, serangan penyakit. Sepertinya kelak di situ. Tapi berapa persen yang bisa seperti itu? Itulah yang 4.0-nya kira-kira seperti itu. Oke, next. Bagaimana dukungan kebijakan? Saya minta Pak Dhani untuk tentang apa? Bagaimana dukungan kebijakan itu? Sebetulnya di RPJM sudah. Jika belum download di RPJM silakan download. Sudah dirilis resmi per akhir Januari. Jadi kebijakan pemerintah itu kompatibel dengan yang kita bahas ini. Satu, misalnya peningkatan kualitas petani, SDM pertanian. Di sini peningkatan produktivitas. Di sini pengembangan pusat pendidikan dan teknologi, lalu integrasi kebijakan hilir, penguatan kelembagaan kewirausahaan petani, seperti di situ Pak. Nanti ada target-target kuantitatif naik dari 3 minimal 4 kali lipat dari baseline kemarin. Next. Di textbook seperti ini pertanyaan masa depan itu. Future farm smart, small but smart, kira gitu kan. Terus lihat gambarnya, kelihatan gambarnya nggak? Di situ ya itu dia di luar negeri, saya ambil dari WF, download dari WF. Lebih seru lagi di sini Pak, sapinya dikasih wifi, ini dikasih wifi, udah harus lucu mungkin. Ada di sini ada bot pengamatan observasi kurang air. Ya kalau seperti itu anak sekarang mau menurut saya. Kalau anak sekarang suruh pegang cangkul pakai kaping nggak mau. Tapi kalau pakai ini mau. Saya yakin kalau ini banget. Terus next. Bagaimana secara ini yang saya sebutkan sebagai human investment itu? Apa yang diharapkan konteksnya? Nah, memang perlu ini. Tadi dukungan bidang makro sudah fiskal moneter, sepertinya memang pusat daerah perlu memulai memulaikan kontrak farming. Ada penampung, ada avalis kalau boleh disebut avalis, dan mampu tidak sampai mengecewakan. Jangan sampai ada kejadian produksi nggak bisa diserap itu. Jadi semuanya sudah di awal dari awal. Nggak harus semuanya atau supermarket besar. Kalau bikin alternatif semuanya. Terus bagaimana trisulannya? Konsep trisulan yang saya sampaikan. Next. Konsep trisulan itu pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Tidak mungkin tidak diintegrasikan seperti itu. Sekolah vokasi itu makanya kalau tadi itu ngobrol dengan Pak Hari, nanti mereka arahnya menjadi politeknik. Politeknik ke arah situ, jadi kan banyak sekolah pertanian transform jadi politeknik, walaupun anak-anak kita itu ingin gelar masih secara resmi gitu. Dan dari situ kita catatkan dengan sektor swasta, baru perubahan perilakunya kita push di penyuluhan. Jadi penyuluhannya harus berubah juga, bukan penyuluhan cara lama, penyuluhan yang sudah menggunakan cyber extension, kemudian Internet of Things. Kira-kira seperti itu Pak konsep ke depannya itu. Tapi kan ini harus terus digulirkan. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Saya bikin model Pak Max. Saya bikin 4 model mungkin untuk operasionalnya. Model 1 integrator. Model 1 integrator itu ya biasa lah. Integrator, Gojek adalah integrator biasa. Hubungkan produsen dan konsumen. Alfi tadi sudah bikin dua-duanya dari bawah sampai jualannya. Model kedua, dia clearing house. Jadi 4.0-nya lebih banyak pada penyediaan informasi. Karena walau bagaimanapun seasonality masih ada. Jadi di mana kurang apa, di sini kelebihan. Model ketiga, mereka forwarder. Jadi kalau yang konteks ini anak-anak distribusi mau. Forwarder itu sebetulnya sama sih penghubungan hulu hilir juga. Esensinya adalah memang harus ada awas di sini, watch out, harus hati-hati karena memang entry barriers. Kalau sudah link terklik begitu saja orang lain sudah masuk, tapi itu jangan sampai terjadi. Baru model 4 mumpung ada dana desa,
saya tuliskan sebagai desapreneur. Dari dana desa itu digunakan untuk membangun generasi muda di pedesaan, basis komunitas. Nggak harus patuh pada yang lain-lain, tapi sebetulnya bisa mereka memfasilitasi komunitas itu. Memang perlu disupport mungkin pasar tani farmers market, tapi terjadwal, jangan sporadis. Di situ yang menjadi insentif. Mungkin itu untuk next, untuk merangkum semuanya. Kira-kira 4 ini yang saya usulkan, ini tetap pemerintah tetap harus turun tangan, fiskal moneter, research and development, research for development, kemudian sistem nilai rantai dan seterusnya. Yang mikro perlu fokus ke manajemen strategi. Kita harus, nggak mungkin petani kita jaga sendiri, jadi fokusnya mumpung di sini BPSN sertifikat manajemen strategik, ada konteks model bisnisnya seperti apa, presisinya seperti apa, bahkan per case nggak bisa disamakan. Jagung beda dengan cabai kira-kira seperti itu. Baru governance-nya ini satu sering disebut ABGC Pak, Academic, Business, Government, and Civil Society. Itu yang harus bergerak sama-sama, governance itu best practice di lapangan. Baru setelah itu disupport dengan action research. Ini yang kurang dari kita masih di kampus. Sampai habis. Action research ini mengarahkan ke persepsi muda. Jadi action research itu kita riset tapi sekaligus berdampingan. Nggak bisa langsung ambil kesimpulan. Dimulai dari vokasi, setelah guru, dosen, tokoh agama, kalau dosen itu juga kan. Kemudian pelatihan kewirausahaan biasa, taman teknologi, baru penyuluhan khusus, baru pengasuhan nurturing untuk mengasah kreativitas. Tapi memang harus dilakukan dengan action research. Apakah program pemerintah bisa, tapi perlu support dari kampus menurut saya ya, nggak harus langsung jadi. Karena ini kan masih coba-coba, nggak mungkin langsung jadi. Dan itu yang saya lakukan sebagai action research. Saya mungkin berhenti di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Usaha bisnis konsep ini, ya, tadi sudah sampaikan masukan syarat dengan barang impor. Bapak dan Ibu sekalian, kalau pupuk KCL yang mengandung kalium itu 100% barang impor, hanya urea yang kita produksi. Kemudian inputnya tinggi, padahal syarat dengan muatan impor. Adaptasi dan inovasi masih relatif rendah. Petani dan kelompok tani kurang memiliki jiwa kewirausahaan seperti juga disampaikan tadi oleh Prof. Bustami Arifin. Idealnya barangkali kita mempunyai angka di sekitar 2,5% untuk orang-orang yang berwirausaha. Kalau tidak salah kita masih berada di bawah 1%. Lembaga pendukung kurang berpihak kepada para petani, apakah itu perbankan dan saya tergelitik dengan kemajuan teknologi Israel. Mereka di dalam pertaniannya adalah sangat berkembang. Kemudian secara agroklima dia sebetulnya memang betul-betul tidak cocok untuk pertanian. Ya. Kemudian juga sumber airnya terbatas. Kemudian airnya juga terbatas. Dan hanya 20% yang menjadi areal pertanian. Tetapi sebagian besar kebutuhan mereka itu adalah dipenuhi oleh sendiri. Hanya sekitar 3,7% itu impor dari negara lain. Nah, ini sebagai contoh bagaimana Israel mengembangkan pertaniannya dengan high tech. Jadi memang mau tidak mau kalau memenuhi kebutuhan teknologi tinggi harus dikembangkan. Di dalam konteks Indonesia itu tidak bisa juga high tech sepenuhnya. Tetap harus berjalan berdampingan antara high tech dengan pertanian-pertanian yang mayoritas kondisinya masih di bawah. Jadi harus tetap bahwa petani-petani yang tingkatnya masih rendah, lahannya masih sempit, itu tidak bisa kita tinggalkan, kita tidak bisa loncat di high tech, tetapi harus bersama-sama sinergi antara pertanian yang katakanlah sebut konvensional dengan high tech itu terus dikembangkan. Nah, sekarang kira-kira kunci keberhasilan agraris itu bagaimana?
Saya melihatnya pertama pendidikan. Ini menjadi kata kunci di dalam pengembangan pertanian ke depan. Harus yang terjun di bidang pertanian adalah orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup yang tinggi untuk menjadikan pertanian menjadi hal yang sangat penting. Sebagai contoh, saya sempat sebentar ada singgah di Warszawa, para penyuluhnya itu berpendidikan S2 dan S3. Dan pendidikan sangat penting. Polandia itu sekarang menjadi negara di Eropa Timur yang dilirik oleh negara-negara Eropa Barat karena SDM-nya di dalam pendidikan pertanian cukup baik. Ya. Kemudian harus menjadi pelaku yang berbudaya industri. Tidak bisa asal bertani saja. Jadi kontinuitas, kualitas harus menjadi kata kunci. Maka pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam memanfaatkan sumber daya. Nah ini kunci agribisnis ke depan, pendidikan dan berbudaya industri. Next. Kemudian mekanisme pasar, kemudian efisiensi dan produktivitas ini juga menjadi sangat penting. Next. Mutu. Nah ini menjadi sangat penting. Orang sekarang sudah mutu oriented, tidak lagi membeli produk yang asal jadi, tetapi menghendaki produk-produk yang berkualitas. Maka profesionalisme merupakan karakter yang menonjol dalam aktivitas ke depan. Kemudian juga perkayaan merupakan inti nilai tambah. Jadi artinya kita tidak lagi menjual bahan mentah, tapi harus menjadi produk yang siap di konsumen akhir. Berikutnya lagi sekarang. Nah, orientasi masa depan di dalam agribisnis itu agroindustri harus memiliki keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Jadi harus menarik kontaknya, kemudian juga mengembangkan marketnya sehingga kita mempunyai dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Agroindustri harus memiliki kemampuan sebagai motor penggerak tingkat pertumbuhan yang tinggi. Jadi kita tidak lagi di bawah, tetapi harus ke proses agroindustri. Agroindustri harus dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Agroindustri harus dikembangkan berbasiskan kepada sumber daya alam yang terbarukan. Nah ini kira-kira demikian untuk aktivitas masa depan. Berikutnya. Nah, pendekatan pembangunan pertanian masa depan pertama adalah pendekatan pusat berubah dengan adanya otonomi daerah yang sudah lama menjadi daerah harus didorong. Pergeseran sasaran dari menghasilkan komoditas kepada kebutuhan sumber daya secara optimal. Pendekatan dari peningkatan produksi ke kesejahteraan. Kemudian dari skala subsisten ke skala komersial. Jadi artinya memang harus ada konsolidasi lahan di sini. Kalau tadi rata-rata per keluarga hanya 0,25 hektar, kalau untuk mekanisasi itu menjadi sangat sulit. Maka ini harus ditingkatkan skala ekonomi. Saya beri contoh kembali di Polandia yang tadinya hanya sekitar 3-4 hektar per petani, sekarang sudah di angka sekitar 15-20 hektar per pelaku usaha. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi pemerintah harus menyediakan lapangan kerja di sektor jasa, tetapi di sektor industri, tetapi industrinya industri berbasis agroindustri, berbasis pertanian. Next. Peningkatan produktivitas angkatan kerja dari teknologi padat karya menjadi teknologi dengan alat mesin. Pengembangan pertanian dari produk-produk primer ke produk-produk yang bernilai tambah. Pendekatan pembangunan dan peran pemerintah yang dominan berkisar ke peran masyarakat. Nah ini harus terus dikembangkan. Berikutnya lagi. Nah strategi pengembangannya ada beberapa hal. Pertama, penetapan wilayah pengembangan komoditas. Ini ilmu ini sudah sejak saya muda tahun 80-an ya, bahwa harus berdasarkan wilayah. Ya.
peningkatan skala usahanya, pendidikannya, transfer teknologi, ya, peningkatan akses ke perbankan, peningkatan kewirausahaan. Tadi juga Prof. Busaril menekankan bahwa pentingnya kewirausahaan. Berikutnya lagi, peningkatan pengembangan kemitraan. Tadi juga Prof. Busaril menyampaikan program ABGC, ya, itu antara peneliti, akademisi, bisnis, dan pemerintahan, dan harus kemitraan yang setara, yang saling menguntungkan. Next. Nah, kami mempunyai suatu pengalaman di daerah Sragen beberapa tahun yang lalu, itu kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sragen dengan perusahaan pembuat saus cabai. Nah, kemudian kami melakukan riset untuk meyakinkan, memberikan kepastian bahwa produktivitas petani itu tinggi. Jadi kerjasama antara Pemda, kemudian dengan pengusaha swasta, dengan kami di PB, sama-sama membina kelompok petani untuk nanti hasilnya dijual ke swasta. Nah, ini barangkali model-model seperti ini perlu terus dikembangkan. Berikutnya lagi, yang terakhir itu seperti juga tadi Prof. Busaril menyampaikan bahwa penerapan smart farming. Jadi precision agriculture, pertanian 4.0, mungkin mau tidak mau barangkali terus harus kita tekuni, harus kita kembangkan, karena para petani muda kalau tanpa menggunakan pertanian, tanpa menggunakan teknologi yang smart, itu tidak akan banyak yang tertarik. Next. Nah, mengapa smart farming? Tadi Prof. Busaril sudah menyampaikan, memaksimalkan keuntungan, mengurangi stres tanaman dan manusia, melindungi lingkungan, menjamin penyediaan pangan. Berikutnya lagi. Nah, keuntungannya apa? Kita dengan menggunakan big data, kemudian sensor, robotik, dan sebagainya, itu memungkinkan kita bekerja lebih mudah. Jadi istilahnya lebih memanusiakan manusia dengan menggunakan smart farming ini. Berikutnya lagi, nah keuntungannya itu biaya manajemen juga menjadi lebih rendah, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas. Pengalaman kami menunjukkan bahwa penggunaan teknologi smart farming itu menurunkan input produksi, tetapi meningkatkan outputnya, meningkatkan produktivitas. Penggunaan 10% input dapat meningkatkan produktivitas sebanyak 30%. Sesuatu hal yang sangat signifikan. Lanjut. Nah, ini pertanyaan ke depan. Jadi saya beberapa waktu yang lalu melihat salah satu ustadz di Aceh sudah menggunakan drone sebagai alat untuk pertanian. Nah, ini harus kita dorong, harus kita mudahkan. Dan Bappenas 3 minggu yang lalu kami mengundang untuk membicarakan smart farming ini, dan akan dibuatkan aturan-aturan regulasinya sehingga untuk menjamin keselamatan operatornya dan sebagainya. Next. Nah, ini tadi juga Prof. Busaril Arifin bahwa penggunaan satelit sudah sesuatu hal yang biasa pada saat ini di dalam penerapan precision agriculture. Berikutnya, nah kami di UPB, saya sebagai salah satu peneliti, memanfaatkan citra satelit untuk menetapkan rekomendasi pemupukan pada lahan kelapa sawit. Kami menduga status hara di dalam sawit berbasis satelit, kemudian kami menentukan rekomendasinya. Alhamdulillah sekarang sedang dicoba di PTPN 3, 5, dan 7, dan dalam waktu dekat ini kami akan coba di perkebunan milik petani di Kalimantan Timur agar mereka mendapatkan informasi tentang berapa banyak pupuk yang harus diberikan dan bagaimana nanti produktivitasnya. Mudah-mudahan kami sudah mendapatkan hak patennya dan sekarang terus disosialisasikan, dan kami berharap bahwa pemanfaatan teknologi ini untuk para petani. Sampai dengan saat ini layanan kami itu gratis, tidak berbayar. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan pertanian 4.0 untuk petani tebu di Jawa Timur.
sudah dengan mudah didaftar, kemudian nanti dilihat kelayakan lahannya, kemudian nanti ditentukan berapa produktivitasnya, berapa kapan panen, berapa produktivitasnya, ini semua sudah di dalam suatu sistem aplikasi berbasis Android. Jadi ini sudah berjalan, sudah dikembangkan bagaimana penerapan pertanian 4.0 di komoditi itu. Dan mudah-mudahan informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi. Terima kasih. Jadi potensi kita ini loh, ini bisa dilihat. Namun lagi-lagi tadi saya sampaikan bahwa bibit yang ditanam di lahan rawa ini semuanya tidak sesuai spek. Bahkan produksi terbesar untuk lahan rawa ini di daerah Kalimantan, produksi terbesar mungkin cuma sekitar 4 sampai 5 ton. Sedangkan kalau lahan kekeringan bisa mencapai 7 sampai 8 ton. Bahkan ada beberapa daerah yang bisa mencapai 12 sampai 7 ton untuk lahan. Tapi kalau misalkan tadi kita butuh, kalau memang ada produksi kayak genetik atau biotek padi misalkan di lahan rawa yang bisa menghasilkan 12 juta ton, ya, alhamdulillah kita bisa memproduksi lebih daripada apa yang dicapai oleh pemerintah pangan untuk dari Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk masalah komponen dia produksi padi per kilogram per rupiah, mungkin bisa disimak tadi yang sudah juga disampaikan Pak Bustarno, tapi saya merinci untuk di Indonesia sendiri untuk bibit kita kecil ya, istilahnya masih murah di Indonesia. Cuman kita bisa lihat yang untuk produksi yang tinggi ini yaitu pertama buruh lepas tenaga kerja dan sewa lahan yang tadi Pak sampaikan. Kalau di Filipina itu sekitar 3.226 produksinya. Nah, sedangkan di Indonesia ini di Asia Tenggara ini per kilo hingga per kilo itu bisa sekitar 4.080 rupiah per kilo produksinya. Jadi wajar lah kalau misalkan petani minta supaya harga beras lebih tinggi, jadi harga beras impor. Nah, karena yang kita diproduksi kita terlalu tinggi, terutama sewa lahan dan sewa buruh untuk tenaga kerja. Petani kita kalah bersaing harga dengan negara lain karena biaya produksi yang masih tinggi, terutama untuk pas sewa lahan tadi. Nah, jadi untuk menyiasati ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama kita perlu adanya mekanisasi untuk masalah buruh tenaga kerja tadi, karena dari ternyata di mekanisasi ini memang modal awalnya yang besar. Kalau misalkan kita butuh kendaraan yang harga tinggi, nah, tapi selanjutnya hanya bermodalkan bensinnya saja. Dan juga masalah lahan ini, ini tergantung dari kebijakan pemerintah. Apakah pemerintah mau membuka lahan baru untuk produksi yang lebih besar lagi? Karena di Indonesia ini ada beberapa kendala juga, Pak. Terutama mohon maaf di wilayah timur. Waktu itu kemarin ada beberapa perusahaan yang masuk di daerah Papua, mereka buka lahan hampir sekitar 3.000 sampai 5.000 hektar. Awal pertama tanam bagus, sangat potensi, kita bisa menghasilkan sekitar 8 sampai 12 ton padi besar. Tapi yang terjadi setelah tanam kedua, mulai dari masyarakat kita sendiri menyatakan bahwa lahan yang di sini tidak boleh, lahan di sini tidak boleh, karena lahan ini adalah lahan adat katanya. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi tergantung dari pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi ada kebijakan dari pemerintah daerah yang memang skalanya untuk meningkatkan pertanian ini didukung oleh segala pihak. Mungkin selanjutnya ada lagi. Ya, nah ini salah satunya Pak yang kita sudah berikan yang terbaik untuk negara ini dan juga kepada beberapa negara. Pada tahun 1985 Indonesia sedang jaya-jayanya Pak tentang pertanian. Petani Indonesia pernah membantu sumbangan pangan ke negara Afrika.
alhamdulillah pada saat itu KHP menjembatani, terutama kami sebagai KTNA, kita mengakomodir KTNA dan Kementan waktu itu mengakomodir seluruh petani di Indonesia untuk memberikan sumbangan gabahnya, Pak. Per petani itu sekitar 3 sampai 5 kilogram. Nah ini terkumpul hampir sekitar waktu itu berapa miliar kita berikan kepada 22 negara Afrika, terutama di Ethiopia waktu itu melanda kekeringan. Pengumpulan gabah dari kelompok petani yang terkumpul itu sekitar 150 ton yang di FAO disebut IFF, Indonesia Food Farmer. Nah ini di PBB, di IFF ini kebetulan alhamdulillah negara Indonesia juga tercatat ada apa ininya, ada plakatnya dan juga masuk tersimpan di FAO mengatasnamakan petani Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya adalah menurut organisasi FAO sekarang mengejutkan menempatkan Ethiopia menjadi negara adidaya pertanian dan ketahanan pangan peringkat 12 terbaik. Padahal tahun 1985 kita yang membantu mereka. Gitu. Nah, tapi sekarang di peringkat 12 terbaik, sedangkan Indonesia sendiri sudah masuk ke peringkat 21 di bawah mereka. Jadi kendala ini mohon sebenarnya kita bersama bahwa sebenarnya kita punya potensi yang lebih daripada negara lain bisa menjadi negara adidaya. Yang kita perlukan hanyalah kerjasama dan juga terbuka dari segala kalangan untuk menerima teknologi maupun kemajuan untuk pengembangan di negara Indonesia ini serta untuk kesejahteraan para petani yang ada di Indonesia.